Yang berikutnya dia mengatakan, meskipun saya tidak pernah bermimpi didatangi Rasulullah, tapi ada beberapa orang yang bermimpi yang mengatakan Rasulullah menitipkan salam buat Bahar bin Smith. Nah, saya khawatir suatu saat nanti Bahar bin Smith benar-benar mimpi didatangi oleh bukan Rasulullah, tapi malaikat Israel. Ah, itu baru keren itu. Langsung dibawa pulang. Ah, itu baru. Berhenti rokok. Nah, itu dia. Pertanyaannya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya nggak pernah bermimpi bertemu Rasulullah, yang saya yakini bahwasanya penyebabnya adalah karena saya merokok. Tapi ada beberapa orang yang mimpi Rasulullah, yang dimana dalam mimpinya Rasulullah menyampaikan salam untuk Bahar bin Smith. Rasulullah bilang terus berjuang. Adalah, tidak perlu saya sebutkan. Ada beberapa orang. Dari luar kota bahkan orang itu. Ada yang dari Sumbawa, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Sulawesi. Dan mereka Habib juga. Habib dan Syarifah. Oh, Habib dan Syarifah. Ada yang Syarifah. Nah, terus saya bertanya kepada saya punya guru-guru, ya, Habib, kenapa sih kok Rasulullah itu datang kok hanya ini kok nggak langsung gitu lewat mimpi anak? Ya inti masih ngerokok, bagaimana Rasulullah mau inti bisa mimpi Rasul, orang inti masih ngerokok. Ya, ini rokok kan Rasulullah paling benci sama rokok, nggak bakal bisa. Ya, ini rokok lah yang menjadi penghalang antara engkau dengan tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Makanya yang saya harapkan sebelum saya mati saya udah bisa berhenti merokok. Dan sekarang sudah kurang atau tetap? Masih tetap. Jadi sobat Eros sekalian. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya mohon maaf ini kali ini saya agak mengusili seorang pendakwah muda, rambutnya pirang, gondrong, dan baru keluar dari penjara karena memukuli orang, itu menganiaya orang, namanya Bahar bin Smith. Saya tidak tahu kenapa saya ada kenikmatan tersendiri pada saat saya bicara tentang Bahar bin Smith, karena bagi saya aneh dan cukup fenomenal. Keluar dari penjara, dia disambut oleh pasukan khusus yang pakaian seragamnya military looks gitu. Kayak pasukan khusus gitu. Saya sempat kaget. Begitu di shoot ternyata tulisannya pasukan khusus Bahar bin Smith. Kok bisa begitu? Yang jelas ini melanggar peraturan, karena ada peraturan bahwa tidak boleh siapapun, kelompok manapun yang mempunyai uniform seperti militer atau polisi. Ini ada aturannya, ada undang-undangnya, tapi dilanggar dan tidak diapa-apain. Artinya terjadi pembiaran. Tapi inilah negeri kita gitu. Kemudian dia disambut dengan mobil mewah, Ferrari atau Porsche begitu ya. Tapi luar biasa. Orang ini ternyata mantap gitu. Dari mana dapat uang segitu banyak? Padahal pekerjaannya dia tidak jelas, hanya memprovokasi hoax dan kebencian kepada pemerintah, kepada Jokowi. Tapi kok uangnya banyak ya? Saya cukup terkaget-kaget. Nah, berikutnya saya mendengar suatu postingan dikirim oleh sahabat saya. Ada wawancara seorang akademisi dulu namanya Refli Harun, tapi sekarang sudah menjadi member atau anggota kehormatan dari kelompok BSH, Barisan Sakit Hati, mewawancarai Bahar bin Smith ini. Dengan khas seperti biasa dia pakai lipstick, itu Bahar bin Smith ya, pakai celak alis gitu. Wawancaranya biasa-biasa saja, tapi ada potongan wawancara yang sangat menarik yang tadi kita lihat, bahwa dia merasa
tidak pernah bermimpi didatangi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, karena apa? Karena dia masih merokok, katanya begitu. Karena dia mempunyai keyakinan bahwa merokok itu menghalangi siapapun untuk didatangi Rasulullah. Aduh, saya langsung ngelus dada ini. Nah, yang berikutnya dia mengatakan, meskipun saya tidak pernah bermimpi didatangi Rasulullah, tapi ada beberapa orang yang bermimpi yang mengatakan Rasulullah menitipkan salam buat Bahar bin Smith. Nah, langsung saya tertawa terguling-guling. Ada ya orang yang menyesatkan dengan informasi palsu, atau mungkin Bahar bin Smith juga korban dari penipuan gitu. Sahabat Indonesia, kita dulu juga pernah menyaksikan seorang ulama pendakwah agama yang namanya Abdul Somad membohongi Prabowo dengan mimpi. Katanya ada orang bermimpi yang mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden. Mimpinya sampai 5 kali katanya gitu. Dan diutarakan dengan serius di hadapan seorang Prabowo, hanya berjarak sekian meter gitu, sehingga Prabowo sampai matanya berkaca-kaca terharu. Ternyata mimpinya Belgedes alias Prut, tidak ada hasilnya dan tidak terbukti. Wong ternyata Prabowo kalah. Nah, ini kembali ke Bahar bin Smith ini. Logika saya sebagai manusia, orang yang kasar seperti Bahar bin Smith kok dapat salam dari Rasulullah ya? Saya bingung ini. Yang jelas, mohon maaf, 1.000.000% saya tidak percaya. Kalau ada yang percaya dengan hal ini, berarti dia adalah orang-orang yang tersesatkan. Saya meyakini satu hal, bahwa Rasulullah itu manusia yang penuh keagungan, manusia yang terpilih. Jadi kalaupun, dalam tanda kutip, kalaupun beliau itu diutus Tuhan untuk memberikan peringatan atau apa kepada manusia, pasti pada orang-orang yang terpilih juga, bukan orang-orang yang bernarasi kasar, berperilaku kasar seperti Bahar bin Smith. Artinya apa? Ini Bahar Smith ini mencoba menyesatkan lagi publik supaya percaya. Yang membuat saya heran, manusia Indonesia kok masih ada yang percaya. Bahar bin Smith dapat salam dari Rasulullah lewat mimpi. Katanya banyak orang, katanya dari Sumbawa, dari Lombok, dari apa. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang mencari uang dengan menjual kebohongan. Sahabat Indonesia, ini fenomena apa yang terjadi di negeri ini? Ada orang mempercayai kebohongan-kebohongan yang sengaja diproduksi untuk membohongi atau membodohi orang lain. Dan ini sangat tidak masuk akal. Kalau ada orang yang masih percaya, berarti orang itu akal sehatnya sudah tidak jalan. Bayangin, Rasulullah datang dari mimpi. Kemudian ada lagi bahwa Rasulullah tidak mau datang ke mimpi kita karena kita masih merokok. Ini kan aneh dan menyesatkan gitu. Kalau Bahar bin Smith berhenti merokok dengan alasan kesehatan, nah saya setuju. Tapi kalau dia berhenti merokok supaya didatangi Rasulullah dalam mimpi, astagfirullah. Saya khawatir suatu saat nanti Bahar bin Smith benar-benar mimpi didatangi oleh bukan Rasulullah tapi malaikat Israel. Ah, itu baru keren itu. Langsung dibawa pulang. Ah, itu baru. Aduh, ya Allah. Sahabat Indonesia, mari kita menegakkan akal sehat, kewarasan kita, karena akal sehat, kewarasan dan logika itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita gunakan, harus kita manfaatkan. Jangan kita karena hanya sekedar mengagumi sosok tertentu lalu akal sehat kita jadi buntu. Ini bahaya. Jadi apa yang dikatakan Bahar bin Smith itu benar-benar bagi saya adalah
pembohongan publik yang menyesatkan. Jadi kalau ada orang yang percaya, saya bingung ini. Saya tidak mengerti kenapa Refli Harun yang katanya doktor itu juga percaya gitu. Berarti level jabatan atau level pendidikan seseorang itu tidak berbanding lurus dengan akal sehat. Saya melihat sekarang ini akal sehatnya Refli Harun sudah mulai ambruk. Kenapa? Karena didasari oleh kebencian terhadap rezim Jokowi. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Bahar bin Smith, meskipun itu tidak masuk akal, ya dipercaya saja. Baiklah sahabat Indonesia, pesan saya dalam opini kali ini adalah mari kita menegakkan akal sehat. Jangan mudah percaya dengan narasi siapapun, bukan dari Bahar bin Smith saja, tapi siapapun yang menurut akal sehat kita nggak masuk. Jadi kita sebagai manusia yang beradab, manusia yang kodratnya adalah manusia dengan akal sehat, itu juga harus berpikir dengan jernih apakah cerita atau berita ini benar atau tidak. Apakah ini hanya sekedar penyesatan. Ini harus kita pilih dan pilah. Jangan sampai kita tersesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu pesan moral dalam opini saya kali ini. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah menyaksikan opini saya. Saya mengharapkan Anda bermimpi dengan indah, memeluk keluarga, memeluk orang-orang yang Anda cintai, memeluk Indonesia yang penuh kedamaian dan penuh toleransi. Ini mimpi indah kita sebagai anak bangsa. Nah, salah satunya supaya kita selalu bisa bermimpi indah adalah kita menggunakan masker supaya kita sehat. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.